Tunggu bentar. Oke. Jadi ya ini tentang implementasi pemasaran para bank syariah ya. Nah, menurut prinsip syariah ini kan kegiatan pemasaran itu eh, memang harus dilandasi ya dengan semangat beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama bukan untuk kepentingan golongan apalagi kepentingan sendiri. Ya, ini penting banget dalam prinsip-prinsip syariah ini mengedepankan itu ya semangat beribadah nggak hanya mementingkan uh, prioritas bisnis itu sendiri, tapi juga memperhatikan bagaimana aspek-aspek dalam beribadah gitu. Terus ada namanya relationship marketing atau pemasaran hubungan. Nah, apa itu? Nah, bank syariah itu harus cakap dalam manajemen hubungan uh, pelanggan gitu ya, customer relationship management atau namanya CRM gitu. Relationship marketing pada dasarnya merupakan langkah-langkah yang dilakukan bank syariah untuk mengenal dan melayani dengan bernilai atau berharga dengan lebih baik gitu. Nah, jadi dengan mengembangkan relationship atau hubungan dengan para customer gitu kan jadinya uh, proses dalam menjalani bisnis itu kan jadi lancar gitu kan. Jadi dengan menerima beberapa masukan dan juga feedback gitu ya, itu bisa menjadi langkah-langkah itu yang langkah-langkah awal lah gitu dalam mengimplementasikan uh, prinsip-prinsip syariah dalam bank syariah ini. Ya, contohnya dengan mengedepankan etika dan akhlak dan lain-lain gitu kan. Jadi dengan relationship marketing, bank syariah berusaha menarik dan mempertahankan pelanggan dan ini merupakan cara bank syariah untuk menciptakan loyalitas pelanggan yang tinggi gitu. Kan sebagaimana yang kita tahu kan cara menciptakan pelanggan yang loyal gitu ya. Ya ini dengan cara ini relationship marketing ini atau membuka hubungan dengan para pelanggan gitu ya sehingga tercipta suatu mata rantai yang hubungan yang baik gitu. Nah lalu, nah selanjutnya ini mungkin Vina hadir nggak ya? Belum ya? Iya, masih belum. Oke dilanjut aja ya. Nah ini dalam alat pemasaran syariah itu digunakan untuk mengembangkan hubungan atau ikatan pelanggan dengan dan kepuasan pelanggan yang lebih kuat antara lain nih. Ada alat-alatnya gitu. Nah yang pertama itu penambahan manfaat finansial bagi hubungan pelanggan. Nah, Bank Syariah memberikan manfaat finansial bagi pelanggan ya. Ada dua manfaat keuangan yang bisa ditawarkan syariah kepada pelanggan yaitu sebagai berikut. Nah ini uh, ada namanya strategi atau trik gitu ya dalam bank syariah gitu untuk uh, penambahan benefit gitu, benefit finansial bagi hubungan pelanggan gitu. Yang pertama itu yang A, program pemasaran frekuensi yaitu program yang memberikan imbalan yang pelanggan yang sering membeli atau uh, membeli dalam partai besar gitu. Jadi ada yang namanya customer reward gitu ya atau customer satisfaction itu memberikan program atau hadiah gitu ya imbalan dalam pemasaran frekuensi gitu. Lalu
program pemasaran, klub pemasaran, yaitu klub keanggotaan, itu beberapa aktivitas, misalnya diskon berbelanja di sebuah mall, menginap di sebuah hotel. Nah, yang kedua ini ada dengan cara memberikan membership gitu ya. Membership berupa keuntungan gitu. Misalkan ada level-level tertentu gitu yang dicapai. Nah, dalam level-level itu, level-level membership itu diberikan beberapa manfaat gitu dalam ini contohnya ya, diskon berbelanja gitu kan, dan lain-lain gitu. Nah, lalu social benefit itu menambahkan manfaat sosial di samping manfaat finansial. Bank Syariah itu berusaha meningkatkan ikatan sosial mereka dengan para pelanggan dengan cara membuat hubungan dengan para pelanggan secara lebih pribadi atau lebih personal gitu ya. Jadi tadi seperti yang dibilang sebelumnya ya, dengan cara membangun lingkungan gitu ya, lingkungan sosial yang bisa berdampak gitu kan, atau dengan cara meningkatkan finansial mereka gitu kan, dan juga bisa membantu gitu pelanggan secara umum gitu, sehingga masyarakat tuh merasa terbantu gitu dengan adanya benefit sosial ini yang diimplementasikan pada bank syariah. Nah, lalu yang ketiga ada menambahkan ikatan struktural di samping manfaat finansial dan sosial. Nah, itu bank syariah memberikan sebuah alat khusus kepada pelanggan atau hubungan komputer yang tujuannya menolong pelanggan dalam pemasaran produk, pengolahan persediaan, pengembangan produk. Ini ada hubungannya sama ini ya, media sosial dan juga alat-alat bantu seperti gadget gitu ya, yang bisa memudahkan kepada pelanggan gitu, seperti pembuatan aplikasi dan juga mesin pencari yang bagus gitu kan, yang bisa uh, mengelola atau memproses itu dengan cepat gitu ya, yang lebih cepat dan juga lebih efisien gitu, misalkan dalam mendeliver sebuah produk gitu. Apalagi kan ini dalam bank syariah gitu kan, butuh sebuah media informasi yang canggih dan juga cepat gitu. Terus yang ke nah ini ada konsep marketing syariah nih yang akan dibawakan oleh Nisrina ya. Hadir kan? Iya, hadir. Oke. Oke, baik. Selanjutnya di sini yaitu ada konsep marketing syariah pada bank syariah. Nah, uh, konsep marketing syariah pada bank syariah ini sendiri terdiri dari 4 konsep. Yang pertama yaitu ada konsep ketuhanan atau Rabbaniyah. Nah, di mana konsep ini tuh sangat menentukan gitu antara manusia dengan Allah. Nah, jadi di bank syariah ini harus memahami gitu konsep ketuhanan atau Rabbaniyah dengan memperlakukan konsumen sebagai mitra yang sejajar, bukan dianggap hanya sebagai sapi perah saja. Nah, maksudnya di sini antara konsumen dan bank itu sama-sama mendapatkan hasil atau keuntungan gitu. Jadi konsumen ini bukan hanya diambil keuntungannya saja sama si bank, tapi juga konsumen juga mendapatkan keuntungannya dari bank. Nah, kemudian next yang kedua yaitu ada etis atau akhlakia, yaitu jadi keistimewaan lain yang dimiliki oleh bank syariah itu yang dimiliki syariah marketer itu adalah mengedepankan masalah akhlak dalam seluruh aspek kegiatannya pada bank syariah. Nah, akhlak yang baik diterapkan di semua aspek manajerial karena hal tersebut adalah hal pokok yang diutamakan. Kemudian next yang ketiga yaitu ada konsep realistis atau al-waqi'iyah. Nah, jadi syariah marketing bukanlah konsep yang eksklusif gitu, fanatis, anti modernitas dan kaku. Jadi melainkan bank syariah ini merupakan pemasaran yang fleksibel. Nah, jadi bank syariah ini sangat realistis dalam mengambil kebijakan agar tidak ada kesalahpahaman antara staf bank dengan nasabah, agar juga terjalin kerjasama yang baik dan mencari solusi terbaik dalam penyelesaian semua masalah. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ada humanities atau insaniah. Nah, jadi keistimewaan lain juga yang dimiliki oleh bank syariah itu adalah
sifatnya yang humanitis. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkenang dengan panduan syariah. Nah, dalam syariah marketing juga perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja gitu, namun juga turut berorientasi pada tujuan lainnya. Nah, seperti keberkahan. Nah, konsep berkah di sini sendiri yaitu artinya tidak semata-mata hanya mengejar harta duniawi saja, namun juga memikirkan pada sisi akhirat. Nah, jadi untuk mendukung terwujudnya marketing syariah, maka dibutuhkan strategi syariah gitu. Nah, jadi ada 3 paradigma syariah marketing, yaitu syariah marketing strategi untuk memenangkan mind share, kemudian syariah marketing teknik untuk memenangkan market share, dan syariah marketing value untuk memenangkan hard share. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 ya, Pemerasan dan Nisrina yang telah menyampaikan presentasinya. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Oke, baik, sepertinya nggak ada ya. Ini dosennya keluar lagi. Oke, ini ya sambil nunggu dosennya lagi dia masuk ya. Kita tunggu dulu. Ini kalau ada yang nanya, tanya aja ya. Halo, sudah selesai presentasinya? Iya Pak, sudah Pak, Sudah kelompok ya? 1. Yang kelompok 1 ya? Iya, jadi Iya betul. untuk yang kelompok 1 ini ada apa ya, masukan dari saya terkait implementasi marketing di Bank Syariah. Ke depan mungkin harus lebih spesifik ya. Maksudnya Bank Syariah kan banyak banget ini di Indonesia nih. Jadi mungkin lebih spesifik ke nama bank tertentu gitu ya. Biar analisa studi kasusnya lebih details gitu. Yang pertama misalnya Bank Syariah Indonesia gitu. Jadi implementasi marketing syariah di Bank Syariah Indonesia BSI. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat masih terlalu general analisa studi kasusnya ya. Jadi semakin spesifik, semakin dalam, semakin detail itu semakin bagus. Misalnya lebih detail lagi, kita ambil studi kasus khusus gitu ya. Misalnya untuk produk BSI tertentu, misalnya implementasi marketing syariah di BSI untuk produk pembiayaan konsumen KPR gitu misalnya. Jadi benar-benar spesifik gitu. Dibedah secara detail terkait dengan KPR syariahnya BSI itu kayak gimana sih gitu. Apa sih kelebihannya KPR syariah BSI dibandingkan KPR bank syariah lain maupun bank konvensional gitu. Nah, jadi tolong analisanya harus lebih detail terkait dengan studi kasusnya. Gitu ya. Mungkin lanjut ke yang kedua. Kelompok kedua silakan. Siva tolong dibantu. Ya Pak, baik. Ada Pak. Nanti Ya baik, diskusinya terima setelah kasih. kelompok dua presentasi aja. Oh ya, siap Pak.